Clara dinilai lalai dan tidak amanah dalam mengelola harta yang dititipkan padanya. Nah, sejak jalan 3 tahun, kenapa saya gugat, itu karena ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh. Tadi itu aku tuh pengen banget berjodoh dengan Ustadz, tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, aku punya salah satu produk dari Miss Clear Water, yaitu Garnier. Teman-teman, ini buat membersihkan makeup bahkan debu wajah kalian ya. Nah, yang mau beli langsung aja linknya ada di bawah video ini. Nah, untuk selanjutnya kali ini kita bakal ngebahas soal kasus Clara Sinta, teman-teman ya. Yang dimana ini ada dari mantan suami Clara Sinta itu menggugat nominal sebesar 13 miliar, teman-teman. Ya, kita tahu sebelumnya Clara Sinta itu viral banget atas kasusnya Kamu Ridho atau Tidaknya ya. Ini kita baru banget bahas ya. Gara-gara suaminya yang pendiam gitu kan, marah cuma didiemin Clara Sintanya. Akhirnya muncul lagi mantan suaminya. Aduh, ini sih Clara sih gara-gara bikin ulah gitu ya. Yaudah, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Gugatan Gonogini 13 miliar mantan suami Clara Sinta bongkar tabiat buruk pernikahannya. Oke, kita dengerin dulu hasil dari gugatannya guys. Sang mantan suami Denny Gustav tiba-tiba muncul di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran pria Parubaya ke PA tersebut untuk mendaftarkan gugatan harta Gonogini dari pernikahannya dengan Clara Sinta yang selama ini Clara sembunyikan. Jadi kita cerai kan 2022. Harta ini saya titipkan semua ke dia gitu ya, untuk saya titipkan buat anak kita gitu loh. Nah, sejak jalan 3 tahun, kenapa saya gugat, itu karena ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh. Anak itu memang kurang dekat dengan ibunya gitu loh. Saya kasih waktu dia untuk dekatkan diri lah. Dia mungkin lebih mementingkan diri sendiri aja lah gitu. Mementingkan diri. Nilai gugatannya pun tak main-main, ditaksir mencapai 13 miliar berupa aset seperti rumah, mobil, dan juga tabungan deposito. Sekitar 13 mungkin ya. 13 miliar. 13 M. Ya, rumah, mobil, ada rekening. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha eksportir ikan ini telah resmi menggugat harta Gonogini yang sebelumnya ia titipkan kepada Clara demi kepentingan anak sematawayang mereka. Tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Awalnya diikhlasin. Terus. Menurut Denny, tujuannya menggugat harta Gonogini semata untuk menyelamatkan masa depan sang anak. Clara dinilai lalai dan tidak amanah dalam mengelola harta yang dititipkan padanya. Tapi setelah saya lihat, kok dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan gitu loh. Selain gugat harta Gonogini, ke depan Denny juga akan menggugat hak asuh anak yang saat ini ada di tangan Clara. Ia mengaku kecewa karena sang anak kurang mendapatkan perhatian yang baik dan khawatir akan pertumbuhan juga perkembangan anaknya jika diasuh oleh Clara. Ya, hak asuh memang sama dia gitu loh. Tapi nanti di persidangan kayak lebih ininya ya, saya nggak mau cerita yang gimana-gimana lah gitu loh. Itu jelasnya nanti bisa jelas di persidangan itu. Tidak banyak yang tahu siapa sosok mantan suami Clara Sinta pada pernikahan pertamanya ini. Tapi jujur guys, saya juga baru tahu ini
mantan suaminya. Karena selama ini aku nggak pernah ngeliat Clara Sinta di publish gitu ya, kayak suaminya yang sekarang tiba-tiba nongol dan menggugat 13 miliar. Itu banyak banget. Tidak diakui keberadaannya di sosial media bersama dengan sang anak, Denny Gustav muncul dan bercerita tentang pernikahannya dengan Clara Sinta yang terjadi pada tahun 2017. Saat itu Clara berusia 19 tahun, memiliki jarak umur yang cukup jauh, 30 tahun dengan Denny yang saat itu berusia 49 tahun. Sampai pada akhirnya keduanya sepakat bercerai pada tahun 2022 dan keinginan berpisah tersebut datang dari Denny sebagai suami. Nama saya Denny ya. Saya kenal Clara itu masih kuliah. Jadi mungkin 19 tahun kayak waktu itu. Muda banget ya. Perbedaan umur juga jauh. Saya 30 tahun perbedaan saya sama Clara gitu. Sekarang saya 60. Clara Sinta suka yang lebih matang ya. Bedanya 30 tahun. Matang kali itu. Wow. Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan Ustadz. Tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Hah? Malu? Sementara itu, pernikahan Clara Sinta dengan Muhammad Alexander Asad sempat membuat heboh dunia hiburan. Oke. Ya, yang bikin heboh sebenarnya Clara Sinta. Kalau kasus yang ini nih ya, ini beda nih ya. Udah masuk ke topik yang beda. Kita lihat dulu komen-komen dari netizen ya. Bapak ini duitnya banyak. Dia temen papaku. Pantesan dulu Clara Sinta ini masih muda itu tapi karirnya bagus banget gitu. Kalian pernah ngeliat gak sih konten-konten yang ini nih? Ini aku tampilin ya. 100 juta per bulan, yang penting setia. Ya ini kan menunjukkan kalau dia banyak duit. Itu umurnya masih muda. Apakah dari mantan suaminya dapat duitnya ini? Wow, nggak salah sih, makanya milih yang matang ya guys ya. Nih kita lihat lagi komentar selanjutnya. Clara Sinta sebenarnya suhu di masanya. Nanti aku jelasin kenapa netizen sampai berkomentar ini guys. Berarti berita dulu dia ama gadun, bener ya? Waduh. Oke, jadi dulu itu sempat ada isu di mana Clara Sinta diduga menjadi simpanan pejabat. Nah ini mari kita lihat beritanya ya. Isu perselingkuhan kembali mencuat di jagat media sosial. Kali ini sosok artis TikTok Clara Sinta terseret dalam rumor tersebut. Clara Sinta disebut menjadi simpanan dari pejabat yang sudah beristri. Lantas siapakah Clara Sinta? Lahir dengan nama Elizabeth Clara Sinta Aritonang, merupakan perempuan berdarah Batak yang besar di Medan. Ia lahir pada 1996 silam dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dan meraih gelar sarjana hukum. Clara Sinta diketahui seorang mualaf Islam. Ia merayakan Idul Adha pertamanya pada tahun 2021 silam. Lulus dengan gelar sarjana hukum, Clara Sinta tidak mengambil karir sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ia justru memilih merintis karir sebagai pengusaha. Bisnis yang pertama kali ia kelola adalah ekspor ikan yang sudah merambah ke pasar Filipina sampai Amerika dengan profit ratusan juta rupiah. Ekspor ikan. Nah ini sama nih, sama mantan suaminya ya, satu pekerjaan ya. Oke. Bahkan ini gosip-gosip yang beredar di media sosial kalau dia simpanan ya pejabat. Bahkan ada juga berita TV nasional yang aku temukan itu mengangkat kasusnya Clara Sinta gitu. Aku agak kaget gitu ya. Nih kita lihat videonya. Nama selebgram Clara Sinta tengah menjadi sorotan hangat netizen usai salah satu akun Twitter membeberkan sisi lain dari selebgram tersebut yang dituding menjadi simpanan pejabat. Clara Sinta disebut-sebut menjadi simpanan salah satu pejabat penting di Indonesia yang berinisial DA. Hubungan Clara Sinta dan pejabat tersebut dikabarkan sudah terjalin cukup lama. Bahkan untuk menjaga hubungan mereka agar tetap aman, DA sampai rela memiliki ponsel khusus demi berkomunikasi dengan Clara Sinta. Wow. Jadi ya itulah isunya beredar karena ya logikanya aja. Ini dapat duit sebanyak ini, Anda masih muda itu gimana konsepnya? Kecuali ya balik lagi kalau dia emang keluarga kaya. Cuma kalau ada pengusaha mendadak kaya itu malah saya bingung. Setahu saya pengusaha kaya itu kayak dia pasti merintis gak sih? Step 1, 2, 3 kelihatan gitu ya hasil merintisnya. Gak sold
Itu aneh tuh kalau tiba-tiba naik set. Ada aneh tuh. Oke. Saya coba cari lebih dalam ya soal isu ini karena kasihan juga kan kalau Clara Sintanya sampai tertuduh atau terfitnah gitu karena ya penyebaran hoak gitu kan. Di sini ternyata ada dari Rumpi No Secret yang mempertanyakan Clara Sinta itu duitnya dapat dari mana. Dan ini postingan yang diupload oleh Trans TV di sekitar 2 tahun yang lalu ya, 1 Desember 2022 di sini tertulis nih. Bukan kamu. Clara Sinta punya barang mewah itu karena jadi simpenan, bukan karena independen dan alpha woman. Iya. Tidak, semuanya hasil dari saya sendiri. Tidak. Tidak guys, tidak. Berarti berita-berita yang tersebar itu hoak ya. Ya udah. Ada tergantung atau dari bantuan orang lain sama sekali. Benar-benar Sama saya sekali. startup dari nol sampai saat ini dan itu memang benar-benar saya sendiri semua. Jadi kamu mengerjakan itu sendiri, merintis dari tahun 2017. Tiba-tiba di 1 bulan terakhir ini udah muncul tudingan yang begitu intens bahwa mencurigai Benar. pencapaian kamu. Apa yang berkecamuk di dalam perasaan kamu? Sejujurnya. Pertama shock pasti ya Kak. Kedua saya tidak terlalu menanggapi karena menurut saya tidak bisa ngekontrol pemikiran orang tentang saya. Saya biarkan mereka mengeluarkan berita-berita atau statement apapun yang ingin mereka keluarkan. Setelah mereka mereda, baru saya omongkan yang nanti sebenarnya gitu loh. Bahwa semua berita yang beredar itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi di sini mungkin netizen mungkin harusnya jeli ya, menilai bahwa bisa memilih-milih, memilah-milah bahwa tidak semua berita itu bisa dikait-kaitkan. Jadi kayak misalnya ada isu ini dikaitkan dengan pekerjaan aku yang sebelumnya. Jadi kayak mungkin nggak terima gitu ya bahwa ih kok bisa sukses sih di usia muda seperti itu. Halo teman-teman, aku Vivi, your future social media teacher. Aku mau kasih kabar menarik nih. Malu, terhina, marah, kesel, frustasi. Jujur aku udah bisa belajar mengendalikan emosi sih Kak. Jadi jujur aku anggap ini suatu masalah, tapi aku tidak fokus ke titik masalahnya. Aku lebih fokus mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari semua masalah ini, dan aku fokus untuk melanjutkan hidupku ke depannya. Gitu. Karena kalau aku fokus dengan emosinya, menurut aku tidak membawa impact atau dampak apapun ke aku gitu sih. Tapi emosi itu kan hal yang wajar sebagai reaksi. Awal-awal apa yang kamu rasakan? Yang paling dominan pada saat itu? Sedih yang normal aja sih Kak, nggak terlalu meratapi. Sedih yang normal. Sedihnya karena apa? Sebenarnya lebih kalau masalah tudingan atau gosip apapun itu aku nggak terlalu ambil pusing ya. Tapi ketika itu dikaitkan dengan semua penghasilan yang udah aku dapatkan sendirian, itu yang membuat aku sakit, itu aja sih. Sendirian? Iya. Sakit karena ngerasa bahwa kamu dianggap, tidak dianggap gitu? Iya. Apalagi? Itu aja, sama kalau segala yang terjadi itu aku sudah anggap itu resiko aku sebagai public figure Kak. Jadi aku tidak ambil pusing. Apapun yang netizen katakan, aku tidak ambil pusing sama sekali. Cuman aku takut kalau orang tuaku kecewa, itu aja satu. Selama orang tuaku tidak tahu apapun tentang aku yang beredar atau apa, aku santai aja sebenarnya loh Kak. Tapi ketika orang tuaku tahu mungkin atau apa, di situ aku akan benar-benar langsung yang namanya sedih, down, kecewa itu aku rasain. Kita mau describe foto. Kalau kamu melihat sosok ini. Sosok apa guys? Apa yang kamu rasakan? Sayang banget. Oh, ini orang tuanya kayaknya. Oke. Itu dia klarifikasi dari Clara Sinta ya. Ya dia ternyata berbisnis dari tahun 2017. Saking bisnis dari tahun 2017, aku nggak tahu bisnisnya apa ya. Maksudnya nggak kelihatan, tapi balik lagi mungkin aku kekurangan informasi ya. Dan muncul foto Clara Sinta sama siapa ini ya, sama 2012 ya. Ini 2 Oktober 2012. Foto on iOS. Siapa ini? 2012. Masih kecil banget. Oh, ini ayahnya mungkin ya. Tapi kok mirip sama yang mantan suaminya ya? Oke, kita lihat komentar-komentarnya ya. Emang mantan suaminya ada berapa?
Tadi lewat juga ada yang mantan suaminya usia 60 tahun. Yang di foto ini kayaknya yang mantan suaminya yang umur 60 tahun itu. Iya kan guys, mirip soalnya ya. Tapi ini Clara Sinta masih bocil banget loh. Kecil banget, ini udah kayak ayah sama anak sih lebih tepatnya. Oke guys, kita lihat komentar dari netizen. Ini ada dari S Latte. Dia gugat karena nikah lagi. Coba dia tetap single mom. Pasti itu harta dibiarkan aja sama mantan suaminya, karena tujuan hartanya dibiarkan biar Clara dan anaknya bisa pakai buat kehidupannya. Berhubung mantan suami lihat Clara udah nikah, jadi mungkin mikirnya perlu dikembalikan. Clara udah dapat orang yang bisa nafkain dirinya. Untuk kebutuhan anak bisa dikasih per bulan. Aset-aset seperti rumah, mobil, tabungan pasti akan ditarik karena mantan suaminya lihat Clara udah ada yang nafkahin. Dan branding suaminya yang sekarang katanya kaya juga. Ini sudut pandang gua ya. Jadi Clara Sinta ini selama ini dititipkan uang gitu ya. Ini dugaan netizen nih ya. Ya lanjut, next. Dan kenapa netizen itu bisa berkomentar seperti itu ya? Karena ini guys, saya sama anak saya enggak pernah diekspos kalau jalan di mall aja. Saya tuh selalu di belakang, dia di depan. Biar kelihatan single mungkin ya. Kan public figure gitu. Jadi hubungannya itu nggak mau dipublish ya. Ternyata di belakang Clara ada support sistemnya ya. Waduh Mbak Clara Sinta, ada apa ini Mbak? Kok sampai mantan suaminya sekarang mengajukan gugatan harta gono gini? Apakah dulu waktu bercerai nggak minta ridho dari suaminya? Gimana Mbak tanggapannya? Ya itu dia ya. Gimana teman-teman, itulah berita yang beredar yang saya sampaikan di media sosial ya. Dan saya undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada kesalahan informasi mohon dikoreksi, karena yang aku dapat semua dari sosial media yang pasti belum tentu benar. Silahkan kalian cari lagi sumber-sumber yang lebih terpercaya. Aku undur dulu, kalau ada salah kata aku undur dulu. See you again, sampai jumpa di next video selanjutnya. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.